Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anak-anakku kelas 9 C, kelas 9K yang dirahmati Allah. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran daring kelas 9 SKI, materi pelajaran bab 2. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, marilah kita membaca ulumul Quran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadina wa la kulli muslim. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai. Kita sudah nyampai dari bab 2. Bab 2 ini membahas tentang kerajaan Islam di Nusantara. Namun kali ini nanti kita hanya akan membahas 2 kerajaan dulu, yang nanti bertahap akan kita bahas seluruhnya. Kompetensi dasar daripada pertemuan ini adalah menyadari bahwa dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Seperti hadis Nabi, balighuni ali walau ayat, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Ya, kita sebagai umat muslim harus punya etos dakwah, pejuang Islam, menyampaikan dakwah agama Islam, menghayati nilai perjuangan yang dicontohkan oleh juru dakwah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, menghargai nilai sejarah, meneladani sikap istiqomah yang dicontohkan, memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, Sulawesi, pun menceritakannya tentang sejarah kerajaan Islam. Kita awali anak-anak dengan di kerajaan Demak. Amati dan perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, ini adalah gapura di depan Masjid Demak. Masjid Demak terletak di Kota Kudus, Jawa Tengah. Kerajaan Demak ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling tua atau pertama kali di Pulau Jawa. Kemudian ini juga ada makam Malikus Sholeh yang terletak di Samudra Pasai. Mana itu? Aceh, Sumatera sana. Nah, Samudra Pasai juga termasuk kerajaan paling tua, kerajaan Islam pertama kali di Pulau Sumatera. Nah, anak-anak, kita awali dari kerajaan Islam di Demak. Nah, kerajaan Islam di Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kira-kira berdiri tahun 1500. Letak kerajaan di Bintoro, di dekatnya muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak antara pelabuhan Berkota dan Jepara. Raja yang memerintah mulai dari Raden Fatah sebagai pendirinya, Raden Pati Yunus, Sultan Trenggono, Sultan Prawoto. Demak ini berperan besar sekali dalam penyebaran agama Islam anak-anak di wilayah Jawa, di wilayah Nusantara bagian timur utamanya. Di pusat kota kerajaan Demak didirikan Masjid Agung Demak oleh Wali Songo yang sampai hari ini masih berdiri kokoh. Nah, mungkin kalian anak-anak kalau kalian ziarah wali, kalian mampir di Masjid Demak, nah pasti tahu lokasinya, mulai ornamen dengan batu bata warna merah, dengan tumpukan-tumpukan yang masih sangat alami, dan disitulah awal mula kerajaan Islam berdiri di Pulau Jawa ini. Dengan bantuan para wali, daerah kekuasaan Demak ini diperluas hingga ke wilayah timur Jepara, Pati, Rembang, Semarang, Kepulauan di Selat Karimata, hingga di beberapa daerah Kalimantan, hingga pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik yang termasuk Jawa Timur. Itu anak-anak kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kemudian kita melanjutkan kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1586, yang raden pertamanya atau raja pertamanya yaitu Sutawijaya atau yang biasa disebut Panembahan Senopati. Pemimpinannya ini sampai tahun 1601, sampai ketika beliau wafat.
Pada pemerintahannya Panembahan Senopati banyak menerima cobaan, termasuk pemberontakan silih berganti mulai dari Surabaya, Ponorogo, Madiun, Pati, Galuh hingga Demak. Semenjak awal berdirinya Mataram ini, beliau dapat melampaui masa krisis ini dengan memadamkan pemberontakan sedikit demi sedikit. Kemudian ia wafat dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian beliau digantikan oleh putranya yang diberi nama Mas Jolang, digantikan lagi oleh Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Anak-anak, kerajaan Mataram ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Namun ketika pengaruh Mataram ini mulai signifikan, perlahan ini memudar ketika Sultan Agung meninggal, tepatnya pada tahun 1645. Kemudian pecah menjadi dua kerajaan Mataram ini anak-anak, sebagaimana isi daripada perjanjian Giyanti. Yang pertama, Mataram Timur dikenal Kasunan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono yang ketiga dengan pusat kerajaan di Surakarta. Yang kedua, Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Raja Mangkubumi, adik daripada Pakubuwono yang kedua, yang juga bergelar Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dengan pusat pemerintahan tentunya di Yogyakarta. Pada tahun sekian 1757, berdasarkan perjanjian Solo III, kerajaan Mataram dibagi lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Jogja, Kasunan Surakarta atau Solo yang kita kenal dengan kota Solo hari ini, dan Mangkunegaran. Daerah Mangkunegaran ini diperintah oleh Raden Mas Said yang diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Kemudian pada tahun 1813 anak-anak, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua kerajaan, Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualam, yang diperintah oleh Raja Pakualam I atau yang pertama, yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Maka dengan demikian kerajaan Mataram dibagi menjadi 4 kerajaan kecil anak-anak, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta Solo, Kerajaan Mangkunegaran, dan Kerajaan Pakualaman. Nah, itu anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Kita awali dari Kerajaan Demak, kerajaan yang paling tua di Pulau Jawa, yang mencakup Kerajaan Mataram, yang kemudian menjadi beberapa wilayah yang dipecah berdasarkan isi perjanjian Salatiga, juga isi perjanjian yang menyampaikan bahwa Mataram ini dibagi menjadi dua, wilayah timur juga wilayah kesultanan. Itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan mulai kerajaan Cirebon. Mohon maaf anak-anak jika bahasan ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Tentunya kita semua berharap semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kita akan bertemu lagi di majelis ilmu secara langsung dengan suasana yang sangat-sangat kita rindukan semuanya. Mohon maaf bahasan jika ada salah kata. Untuk tugas hari ini akan Pak Hasan sampaikan di grup dan di e-learning. Semoga nanti tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena ini juga menyangkut nilai dari kalian. Terima kasih anak-anak, selalu jaga kesehatan. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi